Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlina Taufika dari Manajemen Transportasi Laut Angkatan 23 kelas A dengan NIM 23B50503117. Di sini saya akan mempresentasikan atau akan memaparkan tentang terkait tugas yang diberikan oleh Pak Muhajir tentang soal-soal yang UAS minggu lalu. Nah, yang pertama itu ada jelaskan 3 karakteristik yang ideal dari para pecinta ilmu pada 3 muatan huruf yang tersirat dalam kata ilmu. Nah, yang pertama itu ada ain atau iliyin, memiliki keluhuran atau budi pekerti yang tinggi. Yang kedua ada lam atau latif, yang bermakna kelembutan, mulai dari tutur kata, tingkah laku, dan setiap hasil karyanya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada mim. Nah, artinya yaitu malik atau mulk. Para pencinta ilmu memiliki karakteristik malik, yaitu karakteristik yang berarti kedudukan atau kekuasaan. Lanjut, di nomor 2 ada perbedaan haji dan umroh serta rukun dari 2 hal tersebut. Untuk haji, hukumnya itu wajib bagi para umat muslim yang mampu baik dari segi materi, rohani maupun jasmani. Sedangkan umroh itu hukumnya sunnah dan bertujuan untuk ibadah, dan untuk ibadah juga tetapi dilakukan sebagai wisata religi. Nah, waktu pelaksanaan haji juga itu sangat sempit karena haji itu dilakukan hanya di bulan Zulhijjah, sedangkan umroh itu dilakukan bisa sepanjang tahun. Lalu untuk rukun haji sendiri, yang pertama itu ada ihram atau kain ihram, yang kedua tawat, yang ketiga sa'i, yang keempat wukuf, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Lalu selanjutnya ada rukun umroh. Yang pertama ada ihram, yang kedua ada tawat, yang ketiga ada sa'i, yang keempat ada tahallul, yang kelima tertib. Jadi perbedaan dari rukun itu, rukun haji 6, rukun umroh 5. Lalu selanjutnya ada di nomor 3 yaitu tuliskan beserta makna isi surat Al-Mujadilah ayat 11 dan apa ada terkandung apa dari surat tersebut. Untuk dalam surat Al-Mujadilah ini memiliki arti agar kitab Nabi Isa SAW memudahkan orang lain untuk memasuki majelis-majelis atau ingin belajar dan ingin menuntut ilmu pengetahuan dengan lapang dada tanpa menutup-nutupi sesuatu. Jadi di dalam surat ini gitu, jika kita semua mau menuntut ilmu, sebisa mungkin kita benar-benar pure untuk menuntut ilmu, nggak ada tujuan terselubung, nggak ada tujuan yang jahat intinya. Lalu yang keempat, jelaskan tentang eksistensi Allah dan bagaimana cara kita mampu merasakan keberadaannya. Nah, eksistensi Allah itu sendiri ialah keberadaan atas sosok Tuhan. Artinya Allah telah menunjukkan kekuasaannya agar dapat menunjukkan eksistensinya kepada umatnya bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Lalu untuk cara kita dapat merasakan keberadaannya, yang pertama itu menggunakan mata, maka hasilnya penglihatan. Jadi Allah telah menciptakan mata untuk para manusia agar bisa melihat, itu salah satu kekuasaan atau bukti bahwa kekuasaan Allah itu benar-benar ada. Dan yang kedua akal pikiran, yaitu maka hasil yang ditimbulkan itu dalam bentuk keilmuan. Yang ketiga menggunakan sudut pandang hati, maka hasilnya adalah ma'rifat. Lalu soal yang terakhir yaitu yang kelima, jelaskan 3 ideologi
yang dipandang menyesatkan. Yang pertama itu ada ideologi humanisme, terjadi ketika manusia memposisikan dirinya lebih unggul dari dan merasa lebih hebat dari segalanya. Jadi ideologi ini manusia merasa paling hebat, merasa Tuhan, merasa bisa melakukan segalanya. Itu contohnya seperti Raja Firaun. Lalu yang kedua ada ideologi materialisme, yaitu segala kebahagiaan yang bersumber pada kesuksesan dan letak penghormatan serta kemuliaan hanya diukur dari banyaknya harta seseorang. Lalu selanjutnya ada ideologi ateisme. Nah, konsep pemahaman ideologi yang satu ini yaitu para manusia menganggap bahwa tidak adanya keberadaan Tuhan dan dalam kehidupan dan keberhasilan seseorang manusia. Jadi di dalam ideologi ateisme ini para manusia atau para kaumnya itu tidak merasakan keberadaan Tuhan atau tidak mengakui adanya Tuhan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.